Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anugerah Satsu Toko Fans Urang Banua. Info toko Satsu kali ini melanjutkan pembahasan yaitu Super Space Serif Gaban Infinity dalam segmen Pandir Satsu. Terima kasih kepada para fans Anugerah Satsu yang selalu setia dan selalu rutin menonton channel YouTube saya yaitu Anugerah Satsu. Kemudian channel Anugerah Satsu ini kan sudah mencapai lebih dari 1000 subscriber dan ulang tahun yang pertama. Tidak terasa sudah 1 tahun lamanya channel Anugerah Satsu sudah berjalan. Meskipun hampir 2 tahun kan channel YouTube channel YouTube saya ini sudah dibuat sudah lama, namun pada April 2025 kemarin itu barulah channel channel Anugerah Satsu baru aktif sampai saat ini. Nah, berarti saya hitung kan yang aktif saja mulai April 2025 sampai ini April 2026, jadi 1 tahun lamanya. Nah, itu. Sebelum kita membahas, jangan lupa dulu subscribe, klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Seperti biasa, jangan kemana-mana dulu karena pembahasan kali ini mungkin panjang, tapi saya ringkas saja yang penting-pentingnya saja. Tidak yang kemarin itu terlalu panjang, terlalu basa-basi saya menjelaskan. Jadi ringkas saja pada video kali ini. Ya, jangan skip video ini. Jangan kemana-mana, cekidot. Nih, di sini saya syuting di teras rumah. Karena takutnya syuting di dalam rumah nantinya bosan ya, atau ada yang ngomen syuting di dalam rumah terus. Jadi kan saya inisiatif di tempat lain. Nantinya nih saya akan syuting di pinggir jalan sini, pinggir jalan halaman rumah juga. Tapi banyak lalu lalang. Banyak lalu lalang motor, itu pangkasannya juga. Kita cobain nanti kita cobain. Lanjut, langsung saja kita akan membahas episode 8 Super Space Serif Gaban Infinity. Di awal cerita di planet Weba, tepatnya 62 tahun yang lalu, di mana Setsuna yang masih prajurit tempur di mana perang tersebut adalah perang antar bintang, maksudnya perang manusia buatan yang kayak seperti Setsuna melawan prajurit robot prajurit mesin, seperti itu. Sudah. Kemudian saat di pertarungan, Setsuna yang kewalahan sudah dikepung oleh prajurit mesin. Namun dari kejauhan ada seseorang yang menembak dan menjatuhkan si para prajurit mesin tersebut. Akhirnya Setsuna terselamatkan. Ternyata yang menyelamatkan Setsuna adalah temannya yang bukan nama sih, melainkan kode, yaitu maksudnya tuh kodenya tuh nomor 99. 999 insyaallah. Jadi ibaratnya tuh robot tempur A, robot tempur 01, tempur 02, seperti itu. Jadi tidak ada disebutkan namanya, melainkan nama kode robot buatan tersebut. Jadi robot kode buatan tersebut yang 999 itu kan temannya Setsuna. Lalu si temannya itu yang berkode 999 itu menyebutkan nama Setsuna dengan angka 942. Berarti sebelum nama Setsuna, yaitu si siapa namanya Setsuna itu, angkanya yaitu angka manusia buatan, yaitu 942, seperti itu. Setelah cerita flashback berakhir, Setsuna yang merenung itu kan cerita Setsuna yang flashback itu tuh ternyata itu di masa lalunya Setsuna bersama temannya, yaitu angka 99 tadi. Di sisi lain, tempatnya di bumi multiverse Reji, yaitu A0073, di mana Reji merenungkan kata-kata Dead Gaban yang di episode kemarin itu, dimana nantinya Dead Gaban akan berulah kembali. Jadi kan Reji ini waspada sebetulnya. Takutnya
penyebaran Nega Emogi semakin luas. Lanjut, kemudian kembali ke bumi Multiverse A8018 di mana ada tembakan yang merusak komputer. Kita pindah ke apa nih? Pindah ke dalam rumah saja. Suara banyak nih, suara apa nih? Motor lalu lalang. Oke, cek itu. Balik ke rumah lagi karena berisik. Apa nih? Apa? Lalu lalang apa nih? Motor. Tapi ada yang menyarankan sih pakai apa itu mic yang di sini tuh. Nah, tapi itu sabar, nanti kebeli juga. Tapi belum, ya sabar. Lanjut ke cerita di bumi A8018 di mana ada tembakan memecahkan kaca dan merusak sistem di dalam komputer tersebut. Akibatnya sistem tersebut terganggu dan kacau. Kenapa ini? Ya, kata siapa namanya nih yang ada di dalam ruangan tersebut. Namun menghentikan sistem tersebut kan tidak bisa juga. Lalu kita diperlihatkan dalangnya yang menembak komputer tersebut kayak semacam virus komputer. Komputer itu langsung terganggu dan kacau balau. Nah, sistemnya pun dimati di shutdown kan tidak bisa. Nah, seperti itu. Namun tidak begitu jelas kan orangnya tadi itu. Diperlihatkan siapakah orangnya tersebut yang menembak pakai sniper. Kemudian datanglah Wei Amoy ke lokasi kejadian di mana Wei Amoy pernah melihat ini sebelumnya di tempat lain, ya kan. Peluru yang ini bisa merusak sistem komputer, sistem yang lain maksudnya. Lalu Setsuna yang ada di lokasi bersama Wei Amoy tadi kan teringat dengan temannya yang handal menembak dengan super presisi dari jarak jauh. Ini sama seperti teringat dengan temannya yaitu 999 yang handal menembak dari jarak jauh. Karena ada energi negatif di bumi ini kan A8018, maka dari itu Reiji langsung muncul di hadapan dan ikut menyelidiki kasus ini juga. Datai Daisuke yang ada di dalam Cosmo Gabarion yang menyuruh Agi untuk keluar dan menganalisis peluru tersebut. Lalu datanglah Agi. Si Reiji mengeluarkan Agi dari dalam ID card, ya. Dan seketika para staf yang di sana termasuk Wei Amoy terkejut melihat hal tersebut. Keluar. Setelah dianalisis oleh Agi, pinjam dulu 6 peluru tadi tuh. Mana? Anggap seperti ini. Nah, sudah di plastiki peluru tersebut. Nah, pinjam dulu aja kata Reiji, biar Agi menganalisis peluru tersebut. Ya, sudah dianalisis kan oleh Agi yang peluru tersebut. Ternyata peluru tersebut memiliki emogi negatif tapi lemah. Nah, tapi dampaknya besar kalau sudah terkena targetnya. Nah, seperti itu. Kan pelurunya ini lemah. Kan setelah kena target komputer, HP apa segala pun akan mengamuk dan tak terkontrol seperti itu. Nah, kekuatannya lebih dalam, lebih mengamuk ya katanya seperti itu kalau terkena targetnya. Kemudian Amoy menjawabkan, pantas saja yang kejadian sebelumnya itu kan terjadi secara berturut-turut. Nah, contohnya seperti kapal tanker kargo kan menabrak dermaga. Oleng. Ada si pelakunya tersebut yang menembakkan seperti itu kan, menembakkan peluru. Namun menembakkan peluru ke kapal tanker tersebut dan mengakibatkan kekacauan di dermaga. Nah, seperti itu. Lanjut. Ada juga yang kata Wei Amoy tadi gardu induk, atau kita di sini sebut trapo kan kehilangan kendali. Nah, akibatnya ribuan rumah mati lampu. Nah, kacau listriknya. Siapa yang tolong ulah nih? Tapi kita belum diperlihatkan apakah temannya si Setsuna itu kan yang petembak gitu, yang 999 tadi. Kita lanjut saja pembahasannya. Lalu Reiji menjawab
tidak salah lagi, pasti si ulah si penembak jitu itu yang menggunakan nega emogi katanya. Kemudian Setsuna menjawab, baik, saya saja yang mendatangi dan menyelidiki ke lokasi kejadian yang sebelumnya tadi, yaitu di marga Galuh Induk, di mana lagi pokoknya banyak sekali, pokoknya diselidiki oleh Setsuna nantinya. Lalu si Reiji ikut dengan Setsuna, namun dicegah oleh Roy Amoy bahwa Reiji ikut dengan saya saja, kata Roy Amoy. Biarkan Setsuna yang menyelidiki ke sana. Dengan kesal kan Reiji kan, pokoknya aku ikut dengan Setsuna untuk menyelidiki emogir tersebut. Namun di sini kan kata si Roy Amoy kan, saya kan yang petinggi di sini, jadi kan saya yang mengambil alih kepemimpinan. Jadi kalian harus patuh apa kata saya, kata Roy Amoy. Lagi yang kesal tidak mau menerima perintah tersebut kan, kemudian Date Daisuke menenangkan Reiji bahwa dirinya mengetahui perasaan Reiji yang sekarang ini. Nak cepat-cepat ingin mencari tahu nega emogi tersebut. Nah, ya kan ingin mencari sumber kejahatan itu kan, yang dibilang oleh siapa, Dit Gaban tuh kan. Nah, pokoknya sekaligus mencari Dit Gaban. Nah, ngalahkan Dit Gaban bisa juga. Nah, lalu kata Date Daisuke yang di sana kan, kamu harus patuh apa yang diperintahkan oleh kepala divisi yang di sana, yaitu siapa, Roy Amoy, ya kan, pemimpin di sana. Ya kan, langsung setelah rapat selesai kan, sudah diuruskan rencananya tersebut kan. Reiji ikut dengan Roy Amoy, sedangkan Setsuna bersama Agi untuk menyelidiki lokasi kejadian sebelumnya. Oke. Keesokan harinya kan Setsuna dan Agi berada di lokasi kejadian sebelumnya, ya kan tadi, yaitu di pelabuhan Dermaga, di mana si kata Roy Amoy kan di sana ada lokasi insiden tabrakan kapal tanker kargo. Nah, kemudian peluru tersebut kan sudah berhasil ditemukan oleh Setsuna. Lalu Setsuna dan Agi pergi dari lokasi kejadian tersebut. Namun sebelum itu kan Agi mengganti kostum dulu, kostum lain, dan dijelaskan kembali bahwa Agi itu singkatan dari Artificial General Intelligence, atau sebutan kita sekarang yaitu AI. Buat AI. Kapasitas yang dimiliki Agi ialah sebesar 25 quetabyte. Quetabyte itu apa? Di atas terabyte lah, pokoknya kena cek sendiri kan di internet. Kalau saya tahunya sampai terabyte saja, ya kan? Dan juga meliputi emosi manusia seperti sedih, marah, bahagia, dan gembira. Nah, oleh itu, setelah penjelasan selesai, mereka pun menuju lokasi selanjutnya. Di sisi lain, Reiji yang bersama Roy Amoy beristirahat sejenak sambil minum di ruangan Roy Amoy kan. Sambil bercerita, si Reiji bercurhat kepada Roy Amoy atas kegelisahannya tersebut. Dia menceritakan bahwa yang mengenai Dit Gaban itu kemungkinan dialah yang si pelintas dimensi, kata Reiji, sambil memberitahu Roy Amoy. Maka dari itu kan dia ingin melacak nega emogi sampai tuntas, kata si Reiji. Lalu kemudian Roy Amoy menjawab, kamu terlihat seperti memendam semuanya sendirian, sambil memberikan pencerahan kepada Reiji, ya kan, serta memberitahu bahwa Setsuna yang sekarang kan mendapatkan jalan sebagai gabannya kan, sudah dapat semalam itu kan, karena dirinya menganggap kamulah panutannya, seperti itu. Kemudian Reiji cuma tersenyum doang, ya itu kan. Kemudian Roy Amoy berkata kembali bahwa Setsuna yang mulai terpengaruh denganmu, ya kan, dan tertarik dengan emosimu sampai-sampai dia rela menjadi umpan meskipun dia tahu bahwa itu berbahaya. Lalu Reiji yang bertanya, umpan? Ya, kata Roy Amoy kan menjawab, sepertinya Setsuna sudah punya petunjuk tentang si pelakunya itu yang
penembak jitu tersebut. Setelah pembicaraan selesai kan, kemudian peluru yang dianalisa yang sudah didapat tadi kan, selesai di dalam apa nih kayak tabung tuh, selesai teranalisa ya kan, dapatkan ibaratnya tuh dapat apa namanya tuh, vaksin. Pokoknya seperti itulah. Kembali ke Setsuna dan Agi yang mendatangi ke lokasi insiden eskavator yang mengamuk sendiri ya kalau, dimana Agi dan Setsuna sedang berjalan, tiba-tiba mereka diserang oleh monster Emons. Lalu Setsuna berubah menjadi Gaban Bushido. Dari kejauhan ada seseorang yang ingin menembak Setsuna, akan tetapi menggunakan Nega Emogir. Nah, nembak peluru tapi pakai Nega Emogir sekaligus. Nah, tahu Nega Emogir itu yang itu kah pokoknya membuat target tersebut menjadi ngamuk kah? Nah, itu. Kita lihat, kita lanjut. Dengan tepat sasaran kan, dengan tepat sasaran kan akhirnya Setsuna terkena peluru tersebut dan mengakibatkan Setsuna lepas kendali. Nah, ya kan. Setsuna yang lepas kendali kan dan ingin menyerang Agi. Namun di waktu yang tepat Reiji datang dan menghentikan serangan tersebut. Iya, tidak. Namun dengan waktu yang tepat Reiji datang. Pertarungan Setsuna dan Reiji dimulai. Reiji yang sudah mengetahui hal tersebut, Reiji pun datang bertarung untuk menghentikan amukan Setsuna. Kemudian Reiji yang menembakkan senjata ke arah Setsuna menggunakan Emogir. Langsung saja kita ringkas dimana pertarungan tersebut kan Reiji menembakkan senjatanya tapi menggunakan Emogir. Nah, menggunakan Emogir. Kemudian Setsuna langsung sadar. Namun ternyata Setsuna tidak sadar, mereka malah menyerang Reiji. Akibatnya Reiji pun unhenshin dan pingsan. Kirain berhasil kena tembak, malah masih mengamuk Setsuna. Lanjut. Kemudian si pelaku tersebut akhirnya muncul di hadapan Setsuna. Ini sampingnya nih, kerja bagus 942 katanya. Namun di waktu yang tepat, pas dalam saat itu Setsuna langsung menebaskan apa? Senjatanya si 999. Nyata yang itu 99 pelakunya. Akhirnya tembakannya pun belah dua. Akhirnya tidak bisa menembakkan lagi. Ternyata siapa 99 itu kaget. Lah, maka terpengaruh masih kenapa sadar sudah. Diceritakan kembali bahwa ternyata tembakan siapa Reiji tadi itu berhasil menyadarkan Setsuna. Nah, dengan Emogir yang diberikan oleh Roy Amoy, diceritakan tadi flashbacknya sedikit. Nah, seperti itu. Akhirnya kan Setsuna sadar tapi pura-pura menyerang lagi Reiji sampai pingsan. Padahal itu cuma acting. Padahal si Setsuna sudah sadar. Sampai si pelakunya itu muncul, barulah serang. Nah, seperti itu. Pintar Setsuna dah. Dilajari oleh Reiji. Ternyata yang diberikan Amoy Emogir tersebut bernama Sukato, yang artinya Emogir yang bisa menetralkan amukan yang terkena peluru tersebut. Kan berarti yang menganalisis peluru tersebut untuk mendapatkan penetralnya dan dijadikan seperti Emogir. Nah, seperti itu. Kalau kembali ke cerita Setsuna yang sudah percaya sepenuhnya dengan Reiji, tahu maksudnya untuk menjadi umpan. Yang tadi kan biar aja si Setsuna terkena amukan tersebut. Aku percaya, kata Setsuna, bahwa Reiji bisa menyelamatkan aku, kata siapa? Setsuna. Nah, lanjut. Setelah mendengar hal tersebut, si pelakunya kan tadi saya sudah jelaskan, pelakunya yaitu temannya Setsuna yang di waktu lampau, yaitu berangka 999. Tujuan 99 ini kan keinginannya tuh agar Setsuna kembali ke jalan yang perang, supaya jadi robot robot tempur doang. Robot tempur aja maksudnya.
Namun kan apa namanya nih, kata Setsuna, zaman sudah berubah, perang sudah berakhir dah. Apa jalan nih kehidupan yang sekarang kayak seperti manusia. Nah, kata Setsuna. Kemudian Reiji mengambil Nega Emogel milik 999, yaitu yang efek amukan tersebut tuh. Lalu si pelaku 99 itu dibebaskan begitu saja dan dibiarkan kabur. Kirain ditangkap kayak seperti biasa kan. Kalau memiliki Nega Emogel biasanya kan ditangkap atau diinterogasi. Kabur. Dikasih mentang-mentang temannya Setsuna kabur menggunakan pesawat. Setelah itu kan berakhirlah episode 8 Gaban Infinity ini. Episode selanjutnya yaitu kita kembali lagi ke dunia atau multiverse Kiki dan Koto, dan kemudian kembali lagi si Kaito Pet hadir. Ini menjadi musuh kah atau apa? Nggak tahu lagi. Atau jadi teman baik ya Kiki. Nah, seperti itu. Hujan laginya. Ya, kesimpulan pada video kali ini, pada episode kali ini yaitu episode 8 Gaban Infinity, bahwa kekacauan yang ada di bumi multiverse A8018 kan berarti bukan kekacauan yang disebabkan oleh sindrom emoji ya, berarti bukan itu. Jadi mohon maaf sebelumnya saya menjelaskan, kirain kekacauan tersebut disebabkan oleh emoji, dan kekacauan tersebut kan diakibatkan ulah Reiji kan, kata kemarin itu, kata saya itu kan ya. Makanya kan Setsuna kirain diperintahkan bahwa untuk menghabisi Reiji, ternyata bukan. Pada episode ini nyata itu si Setsuna terkena peluru nang punya 999 ya Allah, yang amukan tadi itu. Bila terkena peluru tersebut, peluru tersebut terkena target ya lah, terkena target tersebut kan akan kacau, akan tak terkendali seperti itu. Kirain disebabkan oleh sindrom. Ternyata pada episode ini tidak ada hubungannya ya kan ya. Nah, itu saja kesimpulan pada video kali ini, episode kali ini ya kan. Episode selanjutnya tadi episode selanjutnya kembali ke multiverse Kiki dan Koto kembali, dan hadir kembali yaitu Kaito Pet. Apakah berperan sebagai antagonis atau antihero atau menjadi baik? Nah, menjadi temannya Kiki dan Koto. Kita tunggu saja episode 9 minggu depan. Akan tetapi menurut saya dunia Kiki Koto dunia Setsuna asa bosan juga, Bang. Semoga episode 10, episode 8 episode 8, 9, 10, semoga yang rumor kemarin itu kan sudah dinampakkan bahwa Gaban Gaban Raya atau mirip seperti Jiraya. Nah, itu kan dunia lain kan. Semoga dunia lain. Episode 8, episode 9 Kiki, nanti kena dunia Setsuna. Nah, bosan juga, Bang, membahas. Semoga episode 10 semoga episode 10 dunia lain ya kan. Ya, itu saja pembahasan saya kali ini. Mohon maaf masih ada serak-serak atau kurang lancar dalam pembahasan pada video kali ini ya kan. Ya, mohon maaf. Ya, terima kasih telah menonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe, silakan share yang ke teman-teman kalian yang pecinta tokusatsu. Ya, itu saja ya kan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fans Uang Benua, dadah.